Saya percaya Bapak Ibu tidak pernah bosan-bosannya ya. Tiap malam kita akan berdoa dan Bapak Ibu selalu mengikuti, dan kiranya kita terus semangat untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami, Bapa kami yang selalu mengajari kami, Bapa kami yang selalu peduli dengan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas yang menyampaikan, Tuhan Engkau pelengkapi dengan kuasa-Mu, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikan pengertian, pemahaman, dan mampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kita malam ini ketemu lagi dalam persekutuan doa malam. Kami di Lampung ini dalam posisi, dalam keadaan cuaca yang malam hujan. Hari ini musim kemarau. Puji Tuhan, cuaca Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap kita. Saya percaya juga Bapak Ibu yang sedang menonton kami, yang sedang ada di rumah, jemaatku yang saya kasihi juga, yang bersama dengan kami malam hari ini, kasih Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, pasti kita juga mengalami hal yang sama di dalam hidup kita. Amin saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Di ayat kita sudah ada ayat kebenaran firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang perim itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini kisah di mana Tuhan mengutus Yeremia untuk pergi ke satu tempat, di mana tempat itu tempat untuk membuat periuk. Saudara diberkati oleh Tuhan. Di sana Tuhan mau memberitahukan ya, kepada Yeremia bahwa dia akan bertindak terhadap bangsa di mana saat dia itu berada, yaitu Yehuda. Tuhan mau membentuk mereka lewat penghukuman karena mereka sudah banyak melakukan dosa, banyak kesalahan, dan mereka akan dibaharui oleh Tuhan, akan dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu proses pembentukan Tuhan. Apa? Proses pembentukan Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Di dalam hidup ini kita pasti menjalani yang namanya proses. Mie instan saja yang dibilang orang itu instan, sebelum dia menjadi mie instan itu, dia sudah melewati proses. Dan prosesnya pun sebelum kita makan ada, walaupun hanya beberapa menit saja, kita akan diproses mie tersebut baru kita makan. Tapi saudara diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya ya, lama atau tidaknya proses itu sangat bergantung bagaimana kita meresponi proses itu sendiri. Maka kita sedia untuk dibentuk lewat proses yang sudah ada ini. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, maka ketika kita melihat yang namanya proses dibentuk, saudara diberkati oleh Tuhan, saya pun sudah menjalaninya. Ya. Sebelum kami menjadi seorang hamba Tuhan mulai full time seperti ini, kami sudah mengikuti proses pembentukan selama 2 tahun. Saudara diberkati oleh Tuhan, mengikuti proses itu tidak segampang mengembalikan telapak tangan dengan itu. Proses dibentuk mulai dari pemakaian waktu, mulai dari pemakaian baju, mulai dari ucapan setiap hari, mulai dari cara bergaul. Diproses, dibentuk untuk menjadi sesuatu yang diharapkan, untuk menjadi hamba Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Jadi tidak gampang juga kami menjadi seorang hamba Tuhan. Diproses, dibina mulai dari yang maksudnya tadi tidak waras atau tidak memiliki penampilan yang bagus, tapi keluar dari pembentukan, memiliki pembawaan
yang benar-benar sudah dibentuk oleh satu institusi teologi. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa proses pembentukan Tuhan dalam skala besar, yaitu di mana Tuhan pernah membentuk bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara diberkati oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun ada jalan pintas untuk menuju tanah perjanjian Tuhan, tetapi Tuhan itu memproses selama 40 tahun bangsa yang dipilihnya ini menuju tanah Kanaan. Kenapa bukan jalan pintas? Tuhan punya jawaban sendiri. Tapi kenapa Tuhan harus diproses bangsa ini? 40 tahun mereka harus berjalan. Saudara diberkati oleh Tuhan, tidak hanya sekedar berjalan mereka, tapi di sanalah Tuhan membentuk mereka bagaimana mereka harus taat, bagaimana mereka bangsa ini juga menikmati berkat Tuhan dalam perjalanan selama 40 tahun itu. Apakah Tuhan tidak sanggup membentuk mereka dengan cepat dengan jalan yang pintas? Oke, bisa berkat oleh Tuhan. Tapi mengapa harus mengalami proses pembentukan yang lama yang diberikan oleh Tuhan? Tentu ada hal yang terpenting Tuhan sudah tahu di dalam kehidupan bangsa pilihan ini. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini. Karena apa? Karena mereka sendiri selalu melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Mereka tidak taat, selalu memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan mau membentuk kehidupan ini. Orang yang selalu tidak taat, orang yang selalu hatinya mengeraskan hatinya, Tuhan membentuk mereka selama 40 tahun baru sampai di tanah perjanjian. Sudah diberkati oleh Tuhan kisah perjalanan bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Begitu banyak saudara diberkati oleh Tuhan. Terkadang mereka setia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terkadang mereka mundur, mereka hidup seperti mereka mau. Bahkan mereka melihat kembali Mesir di mana mereka merasakan kenyamanan, tapi mereka sebenarnya diperbudak. Terkadang mereka ada Musa sebagai pemimpin mereka. Sudah diberkati oleh Tuhan, silih berganti proses yang harus dijalani oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memproses mereka. Walaupun mereka melawan, walaupun mereka tetap tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia memproses mereka. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, mengeraskan hati, tegar tengkuk. Padahal mereka telah melihat mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak hanya itu, mereka juga suka bersungguh-sungguh dan mengeluh. Sudah diberkati oleh Tuhan. Inilah bentuk cara hidup umat pilihan Tuhan ketika Tuhan memproses mereka. Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam proses Tuhan juga dalam hidup kita. Setidaknya ada sedikit apa yang dialami oleh bangsa Israel. Boleh kita bersungguh-sungguh, mengeluh. Mungkin hati kita sudah mulai tidak enak. Saudara diberkati oleh Tuhan, anggaplah semua yang kita alami itu Tuhan sedang memproses kita. Anggap semua yang sedang kita alami ini Tuhan tidak mau mengikuti proses hati kita yang kita mau. Kita mau mengikuti prosesnya Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel harus mengalami pembentukan selama 40 tahun ini. Saudara, bukan waktu yang singkat. Ini waktu yang panjang. Berapa generasi mereka harus tinggal di tengah perjalanan. Saudara diberkati oleh Tuhan, ini prosesnya. Memurnikan umat pilihan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau mereka harus sampai di tanah. Yang kedua adalah Yusuf. Saudara diberkati oleh Tuhan, pasti kita sudah mendengar cerita Yusuf, di mana saudara-saudaranya Yusuf menjual Yusuf seharga 20 sikal perak. Sampai dia di Mesir, dia juga dibeli oleh Potifar sebagai budaknya. Bahkan diproses lagi sampai dia dituduh memperkosa istri Potifar. Sampai lagi dia diproses sampai dia dijebloskan di dalam penjara karena fitnah dari istri Potifar. Saudara diberkati oleh Tuhan, Yusuf pun sebelum dia menjadi pribadi terbesar kedua di Mesir, diproses oleh Tuhan
dinikahi saudara-saudaranya, dia dijual, dijadikan budak, difitnah, bahkan sampai masuk dia di dalam penjara. Saudara diberkati oleh Tuhan, tidak enak, saudara. Tidak enak. Tetapi sudah diberkati oleh Tuhan dalam kisah Yusuf, dia pribadi yang setia. Sehingga setiap yang dikerjakan oleh Yusuf, firman Tuhan katakan selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus. Yusuf sukses dan Yusuf menjadi orang kedua di bawah Firaun. Alkitab mencatat Tuhan menyertainya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Saudara diberkati oleh Tuhan, ada dua memang yang kita harus lihat dalam hal ini, bahwa semakin kita sering bersungguh-sungguh, kita pun akan semakin dalam dibentuk oleh Tuhan. Dan pastilah pembentukan itu kian sakit. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membentuk kita ada dua hal. Dari luar diri kita, seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia dijual, dia dijadikan budak, dia dikhianati sampai dia masuk dalam penjara. Yang kedua, dari dalam diri kita sendiri. Seperti bangsa Israel, dalam diri mereka sendiri dibentuk oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa pembentukan itu membutuhkan waktu. Ketika kita sabar menanti waktunya Tuhan, kita pun akan menerima berkat, akan dipulihkan seperti yang Tuhan mau. Saudara diberkati oleh Tuhan, ada dua hal yang kita mau ingat, yang mau kita renungkan dalam proses pembentukan Tuhan. Yang pertama, Allah memproses kita, saya dan Bapak Ibu dan jemaat yang saya kasihi, agar kita mengalami kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman itu dengan matang. Jadi bukan hanya asal-asalan. Jadi kita bukan hanya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan hanya sekedar ucapkan. Tidak boleh hanya seperti itu. Tetapi ucapan dengan perbuatan harus jelas, harus sama. Sehingga dimanapun kita berada, kita terjamin, kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sudah mengalami pemurnian hati, pemurnian pemikiran, sehingga dimanapun kita berada, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang gampang diombang-ambingkan oleh keadaan dan situasi yang saat ini kita sedang alami. Sedang diberkati oleh Tuhan, dunia pun kita harus dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang lain di dalam dunia ini. Ya. Tidak hanya sekedar identitas, tidak hanya sekedar tertulis di KTP agama Kristen, tetapi ada buah, ada hasil yang dialami oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Maka proses pembentukan Tuhan itu tidak hanya kita dibentuk, tetapi orang lain mengalami pembentukan itu juga. Saudara diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah agar saya dan Bapak Ibu tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya kita melihat sesuatu dari sisi negatif. Oke, saudara, sekali kita melihat hal demikian. Tetapi sebagai orang yang percaya, apapun yang terjadi harus dilihat dari sisi positif, yaitu bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu. Dalam proses pure, dalam prosesnya Tuhan, ada rancangan yang sudah Tuhan kerjakan, yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita merelakan diri kita untuk terus dibentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita merelakan diri kita. Oke, Oke, kita merelakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan membentuk? Ya, prosesnya Tuhan akan melalui perbuatan kita, kata-kata kita, tingkah laku kita harus kita buat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita harus buat. Karena kita mau diproses dan dibentuk supaya mendapatkan hasil yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, satu pemahaman dari iklan tadi juga saya ambil di Google ini, diri kita sendiri adalah yang paling sulit ditaklukkan. Proses pendisiplinan dari diri saya dan Bapak Ibu membutuhkan keseriusan dan keputusan hidup yang bulat. Sekarang saya katakan, diri kita, saya dan Bapak Ibu, adalah yang paling sulit ditaklukkan. Diri kita sendiri.
Proses pendisiplinan di diri kita membutuhkan keseriusan dan keputusan hidup yang bulat. Orang bodoh ingin menaklukkan dunia, orang bijak ingin menaklukkan diri sendiri. Saudara diberkati Tuhan, marilah kita malam hari ini mengikuti proses pembentukan Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, mari kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah komitmen. Tuhan sedang memproses iman saya. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi dan teman-teman yang saya kasihi di malam hari ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, mengikuti proses Tuhan. Walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun kita saat ini harus ibadah di rumah, walaupun saat sekarang ini kita bekerja, ada tantangan, walaupun saat sekarang ini kita juga ada yang tidak punya pekerjaan, harus diberhentikan karena virus corona ini, mungkin karena PSBB di berbagai kota. Kita mengambil hikmat satu, bahwa Tuhan sedang memproses hidup saya. Tuhan sedang membentuk saya. Tuhan sedang memulihkan saya. Tuhan sedang merancangkan yang terbaik di dalam hidup saya, baik dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, karena firman ini memberkati kita semua. Salam, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami siap mengikuti proses pembentukan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Memang kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan hanya rindu kami merelakan diri kami dibentuk oleh Tuhan lewat situasi keadaan yang kami alami di luar diri kami, bahkan lewat kehidupan kami sendiri di dalam diri kami, karakter kami, kehidupan kami di dalam diri kami. Mungkin Tuhan mau membentuk kami untuk menjadi pribadi dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam perbuatan, boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Amin, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pokok doa kita malam hari ini. Kita doakan agar hamba Tuhan dan seluruh orang percaya menjadi pendoa syafaat buat bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan kami seluruh hamba-hamba